kita di Sekolah Minggu Solideo. Nah, hari ini kita di studio Solideo nih ya. Nah, kita mau sekolah minggu bareng hari ini. Kita mau nyanyi-nyanyi, kita mau bergembira sesuai dengan pesannya Tuhan Yesus gitu ya. Bersukacitalah senantiasa. Oke, mengawali sekolah minggu kita pada siang hari ini, kita mau menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Mau sekolah minggu online, mau sekolah minggu offline ketemuan, kita harus selalu senang. Yuk, kawan, kita nyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Satu kali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Agak ini ketinggian dikit Pak, tapi nggak apa-apa sih Pak, nggak usah diulangi, sudah sambil latihan nafas ya adik-adik ya. Nggak usah diulangi. Kita sambil latihan pernafasan, kita bersyukur banget adik-adik saat ini kita berada dalam kondisi yang sehat, kita bisa bernafas dengan lega, dengan nyaman gitu ya, banyak oksigen, bebas di sekitar kita. Puji Tuhan ya adik-adik ya, kita bisa menikmati semuanya itu. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya, kita berdoa dulu yuk. Doa akan saya pimpin, yuk bareng-bareng kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami berada di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu Solideo. Tuhan berkati hingga kami boleh mengikuti dengan baik. Tuhan berkati kami boleh mengerti hikmat yang akan Tuhan berikan kepada kami pada sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita hari ini akan kedatangan tamu nih nanti yang mau bercerita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah kedatangan kakak yang satu ini juga. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kita mau nyanyikan lagu Aku Berubah, Sungguhku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi. Mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh salah seorang kakak kita gitu ya. Kita mau undang, namanya adalah Kak Tina. Kak Tina, silakan bergabung dengan Solideo. Kita tunggu dulu ya. Silakan Kak Tina. Ya. Nah, adik-adik,
kita sudah undang nih ya, sudah hadir di studio Solideo. Ini ada Kak Tina. Kak Tina ini dari salah satu kota yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kota mana ya? Kita cari tahu yuk. Kita minta Kak Tina kasih clue-nya. Kak Tina ini dari kota mana sih? Kasih dong clue-nya. 1. Ya, kota ini ada salah satu kota yang ada istana presidennya. Wah, istana presiden. Terus yang kedua? Di istana itu, di halaman istana itu ada banyak rusanya. Wah, rusa, binatang rusa adik-adik. Terus satu lagi clue-nya Kak. Kemudian ya ada satu tugu yang terkenal, itu adalah Tugu Kujang. Wah, Tugu Kujang namanya. Kalau di tempat kita Tugu Lilin ya. Nah, kira-kira adik-adik sudah bisa nebak dari kota mana Kak Tina ini ya? Coba ada yang bisa tebak? Wah, ada yang betul tebakannya. Dari kota itu tadi yang ditebak adik-adik. Benar nggak Kak Tina? Dari kota Bogor. Ada yang benar tadi nebaknya. Selamat ya. Kak Tina ini dari kota Bogor. Kalau minggu kemarin Kak Ria sudah ajak kita untuk piknik ke Jogja, Jakarta, lalu ke Bandung gitu ya. Hari ini kita mau ke Bogor. Kak Tina, kalau di Bogor itu tempat wisatanya ada apa aja sih? Ya, sebenarnya ada banyak sih tempat wisata di Bogor itu. Kalau di kota Bogornya itu ada Kebun Raya Bogor, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu Bogor Botanical Garden. Wah, keren. Ribuan jenis tumbuhan. Kemudian kalau mau ke arah yang daerah yang lebih dingin, jadi di Bogor ini lumayan dingin. Kalau yang ke daerah yang lebih dingin, di daerah Cisarua itu ada Taman Safari Indonesia, Kak Fitri. Taman Safari Indonesia. Wah, isinya pasti banyak binatang ya di sana ya. Kayak kebun binatang gitu ya. Oke deh, kapan-kapan adik-adik kalau misalkan adik-adik mau berkunjung ke Bogor, Kak Tina ini siap untuk memandu kita keliling-keliling kota Bogor. Boleh ya Kak Tina ya? Boleh. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik nggak usah berlama-lama, kita langsung aja mau dengerin cerita yang akan disampaikan oleh Kak Tina. Silakan Kak Tina. Oke Kak Fitri, adik-adik siap dengarkan ya. Selamat pagi pemirsa. Sunday News hadir menjumpai saudara di edisi kali ini bersama saya, Tina Widya. Informasi keren datang dari keluarga Ishak, orang yang cukup terpandang di daerahnya dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, Esau dan Yakub. Namun kira-kira 20 tahun yang lalu, Yakub telah begitu menyakiti hati Esau kakaknya, yang membuat Esau sangat marah dan dendam kepada Yakub sehingga Yakub sangat ketakutan. Akhirnya Yakub melarikan diri dari rumah. Namun saat ini saudara, Yakub bersama keluarganya berikut para pembantunya pulang bertemu dengan Esau. Apa yang terjadi dalam pertemuan mereka? Saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Esau. Kita akan mendengarkan apa yang terjadi dalam pertemuan mereka. Selamat pagi Pak Esau. Ya, selamat pagi Kak Tina, selamat pagi. Ya, Pak Esau, benarkah adik Bapak yang bernama Pak Yakub sudah kembali berkumpul dengan Bapak? Iya, benar sekali. Sepertinya Pak Esau bahagia sekali ya? Betul, saya bahagia karena saya sudah berkumpul kembali dengan Yakub dan dia sudah punya istri, punya anak dan pembantunya banyak, ternaknya banyak. Bukankah sekitar 20 tahun yang lalu itu Bapak sangat marah ya dengan Pak Yakub? Sampai-sampai Pak Yakub melarikan diri saking takutnya kepada Bapak. Iya, benar Kak, benar. Dan saya waktu itu sangat marah dan dendam karena dia sudah menipu saya 2 kali. Tapi sekarang saya sudah tidak marah lagi. Saya sangat menyayangi Yakub, adik saya. Kok bisa gitu, Pak?
berarti kesalahan Pak Yakub itu sangat besar pada Pak Esau. Begini loh Kak Tina, tadi itu Yakub cerita sebelum dia menemui saya, dia itu katanya berdoa kepada Tuhan supaya dia diampuni, dan ketika ketemu saya tidak marah dengan dia, dan ternyata Tuhan itu benar-benar menolong Yakub, dan saya memang tidak marah dan tidak dendam lagi pada Yakub, dan saya saat ini sangat bahagia ketemu dia. Berarti apakah Bapak sudah melupakan kesalahan Pak Yakub? Ya sebenarnya sih kalau diingat-ingat sih ya masih ingat ya Kak ya, tapi kalau dipikir-pikir ngapain saya marah-marah mulu, karena saya juga salah menukarkan hak kesulungan saya dengan sup kacang merah. Oh iya, jadi sekarang berarti Bapak sudah nggak marah lagi ya dengan Pak Yakub ya? Betul Kak, betul. Dan Yakub juga sudah rendah hati menunjukkan dia mau minta maaf, dan saya sudah tidak dendam lagi. Untuk apa saya simpan-simpan kemarahan? Luar biasa Pak Esau ini. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk Pak Yakub dan keluarga ya. Baik Kak Tina, terima kasih. Nanti salamnya saya sampaikan. Terima kasih Kak Tina, terima kasih. Ya, demikian percakapan saya dengan Pak Esau. Berita keren tentang Esau dan Yakub yang sudah bersalah. Yakub yang sudah bersalah kepada Esau, yang dengan rendah hati mau datang kepada Esau dan meminta maaf kepada Esau kakaknya. Tentu saja Yakub minta pertolongan Tuhan ketika mau datang kepada Esau, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 7, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Itu yang diyakini oleh Yakub, sehingga Yakub berani pulang menemui Esau. Sehingga Esau walaupun pernah sangat marah kepada Yakub, bahkan dendam, Esau mau memaafkan Yakub karena Esau juga menyadari kesalahannya, dan dia juga menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuninya. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam Sunday News. Nantikan berita-berita keren dari Sunday News selanjutnya. Saya, Tina Widya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Tina. Ceritanya tentang Yakub dan Esau. Nah, setelah dengar cerita tadi, kita mesti ngapain sih, Kak? Ya, jadi gini adik-adik, setelah kita belajar dari pengalaman Esau dan Yakub tadi ya, bahwa kita ini harus, kalau kita bersalah nih, kita mendugakan atau buat sedih orang tua, kakak, adik, atau teman-teman kita, ya kita harus berani minta maaf, kepada mereka. Tapi kalau ada yang bersalah kepada kita, ada yang menyakiti hati kita, membuat kita bersedih atau membuat kita jengkel gitu ya, kita juga harus mau memaafkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah mengampuni kita, sudah memaafkan kita, dan Tuhan itu selalu mengasihi kita. Gitu adik-adik. Oh, jadi karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita, maka kita juga harus melakukan hal yang sama, gitu ya? Betul sekali. Oke deh, siap-siap. Kita harus siap jadi anak Tuhan yang selalu menebarkan kasih dan mau mengampuni. Oke, Kak Tina, terima kasih banyak ya sudah bercerita buat kita di Solideo pada siang hari ini. Ntar kapan-kapan boleh deh kita jumpa lagi ya, dengerin cerita dari Kak Tina lagi ya. Oke Kak Fitri. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Ingat ya, kita mencontoh tadi, kita lakukan sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus.
Nah, sebelum akhiri, kita mau berdoa dulu. Kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita nanti berdoa Bapa kami bareng-bareng ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh mengikuti sekolah Minggu Solidium bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah Minggu pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami mau menjadi seturut dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa kami. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau tutup dengan satu lagu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Karena memang Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tetap ada untuk kita. Sampai jumpa lagi minggu depan bersama dengan kakak-kakak yang lain. Dan ingat, tetap berdoa, tetap menjaga kesehatan, dan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.